Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 2286606105. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran multimedia di SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mina Ihwati Wahidah, SPD IMPD, dengan tugas untuk membuat flowchart dan storyboard. Nah, di sini pengertian dari flowchart, yaitu flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau proses secara logis dan sistematis. Baik, di sini ada contoh flowchart. Di sini yang pertama ada mulai. Mulai ini dengan simbol oval. Selanjutnya di sini ada air di laut, sungai, dan danau terkena panas matahari dengan simbol persegi. Selanjutnya di sini ada air menguap menjadi uap air atau penguapan dengan simbol persegi. Dan selanjutnya ada uap air naik ke udara dan membentuk awan atau penguapan dengan simbol persegi. Lalu, apakah awan sudah penuh air dengan simbol belah ketupat? Dan selanjutnya di sini ada awan menurunkan hujan ke bumi dengan simbol persegi, dan air hujan mengalir ke sungai, danau, dan laut dengan simbol persegi. Lalu yang terakhir, air kembali menguap dan siklus berulang dengan simbol persegi. Dan yang terakhir adalah selesai dengan simbol oval. Baik, di sini ada keterangan simbol, yaitu simbol untuk mulai atau selesai dengan simbol oval. Selanjutnya proses atau kegiatan dengan simbol persegi, keputusan atau percabangan dengan simbol belah ketupat, dan arah alur itu dengan simbol panah. Baik, selanjutnya di sini ada storyboard. Storyboard ini adalah rangkaian gambar atau sketsa yang disusun berurutan untuk menggambarkan alur cerita atau tampilan visual dari sebuah proyek. Nah, di sini ada storyboard tentang siklus air. Yang pertama, di sini ada gambar air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Yang kedua, siklus air adalah proses peredaran air yang terjadi. Yang ketiga, ada panas matahari berperan penting dalam terjadinya siklus air. Yang keempat, ada penguapan adalah perubahan air menjadi uap air karena panas matahari. Yang kelima, uap air naik ke udara dan mengalami pengembunan hingga membentuk awan. Yang keenam, di sini ada awan yang sudah penuh akan menurunkan air ke bumi dalam bentuk hujan. Yang ketujuh, ada air hujan mengalir ke sungai, danau, laut, serta meresap ke dalam tanah. Yang kedelapan, di sini ada air yang terkumpul akan kembali menguap sehingga siklus air terjadi kembali. Yang kesembilan, di sini ada siklus air menjaga ketersediaan air dan menjaga kehidupan di bumi. Yang ke-10 di sini ada, oleh karena itu kita harus menjaga air tetap bersih dan tidak boros dalam menggunakannya. Nah, di sini adalah contoh storyboard yang saya buat, semoga kalian bisa memahaminya ya. Baik, selanjutnya di sini ada media interaktif dari flowchart dan storyboard yang kita pelajari tadi, yang berjudul siklus air untuk IPAS kelas 3. Selanjutnya di sini ada menu utama. Yang pertama di sini ada pengertian siklus air. Materi kedua proses penguapan. Materi ketiga ada proses pengembunan, dan materi keempat ada proses hujan. Kita bahas materi yang pertama dulu, pengertian siklus air. Nah, siklus air di sini, apakah kalian ada yang sudah memahami? Baik, di sini ada apa itu siklus air. Siklus air adalah rangkaian peristiwa perubahan air yang terjadi secara berulang di alam. Air yang ada di laut, sungai, dan danau akan menguap karena panas matahari. Kemudian berubah menjadi awan dan akhirnya turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini berlangsung terus-menerus dan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya di sini ada proses penguapan. Apa itu proses penguapan?
Proses penguapan adalah proses berubah air dari bentuk cair menjadi gas atau uap air karena memperoleh energi panas, terutama dari matahari yang memungkinkan molekul air melepaskan diri dari permukaan cairan dan naik ke atmosfer, menjadi bagian penting dari siklus hidrologi atau siklus air. Fenomena ini disebut dengan evaporasi. Proses ini terjadi di laut, sungai, danau, dan tanah lembab hingga keringat dan menjadi tahap awal pembentukan awan sebelum turun hujan. Lalu di sini ada proses pengembunan. Apa itu proses pengembunan? Perubahan wujud zat dari gas atau uap air menjadi cair. Terjadi saat uap air di udara mendingin atau menyentuh permukaan yang lebih dingin dari titik embunnya, melepas kalor atau panas dan membentuk tetesan air seperti embun di pagi hari atau awan di langit. Fenomena ini disebut dengan kondensasi. Baik, yang terakhir di sini ada proses hujan. Apa itu proses hujan? Proses hujan ini perubahan wujud zat dari gas atau uap air menjadi cair. Terjadi saat uap air di udara mendingin atau menyentuh permukaan yang lebih dingin dari titik embunnya, melepas kalor panas dan membentuk tetesan air seperti embun di pagi hari atau awan di langit. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Nah, ini ada contoh visualisasi siklus air. Ini disebut dengan kondensasi. Dan ini disebut dengan evaporasi. Dan hujan disebut dengan presipitasi. Next, selanjutnya. Baik, kesimpulannya adalah siklus air terjadi dari proses penguapan, pengembangan, dan hujan. Siklus air menjaga ketersediaan air di bumi dan membantu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang terakhir di sini ada kuis. Kuis yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya penguapan? Yang A, hujan, B, matahari, C, angin. Kuis yang kedua, proses berubahnya air menjadi satu uap air karena panas matahari disebut A, penguapan, B, pengembunan, C, hujan. Apakah jawabannya? Dan kuis yang ketiga, apa yang terjadi setelah uap air membentuk awan yang menjadi penuh? Yang A, air menguap kembali, yang B, terjadi hujan, yang C, matahari menghilang. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan dari flowchart dan storyboard yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.